حاکم سرباز رهبر Warga Iran turun ke jalan untuk mendukung pemerintah usai Amerika Serikat dan Iran mengumumkan kesepakatan damai. Aksi unjuk rasa tersebut berlangsung di Kermanshah, Iran pada Senin malam. Mereka beramai-ramai menyorakan dukungan sambil mengibarkan bendera dan membawa foto-foto pemimpin tertinggi Iran. Para demonstran mengungkapkan kegembiraan atas kesepakatan damai dan berharap segera berakhirnya konflik di Timur Tengah. Tercapainya kesepakatan damai Amerika dan Iran akan berdampak pada pencabutan sanksi yang selama ini dijatuhkan pada Iran. Namun tidak semua sanksi akan dicabut. Amerika dan Iran akan melakukan pembahasan teknis selama 60 hari. Ya Allah! Sejak perang Amerika, Israel dan Iran berkecamuk 28 Februari, Amerika telah melakukan sejumlah pembatasan pada Iran, termasuk pada industri energi Iran. Bahkan Amerika menjatuhkan sanksi pada kapal yang terlibat pengangkutan minyak mentah Iran, serta individu dan perusahaan yang terafiliasi. Dengan tercapainya kesepakatan damai Amerika dan Iran, sejumlah sanksi akan dicabut. Number one, what this deal means is that the Straits of Hormuz are open immediately. You're already seeing oil and gas prices come down just over the past 24 hours. Number two, it ensures that Iran will never have a nuclear weapon. And we have to back up for a second and appreciate that what the president has done is completely decimated Iran's nuclear program. Di antaranya pencabutan sanksi minyak dan energi, di mana sebelumnya Iran tidak bisa menjual minyak mentahnya. Sanksi pembatasan keuangan dan pembukuan aset, di mana pada 1995 Presiden Amerika kala itu Bill Clinton melarang investasi dan perdagangan dengan Iran, berakibat Iran terisolasi dari sistem keuangan global. Bahkan aset Iran dibekukan, ditaksir mencapai lebih dari 100 miliar dolar Amerika. Iran juga menerima sanksi pengiriman dan perdagangan yang berdampak pada pelayaran, konstruksi, tekstil, otomotif, dan manufaktur, serta mineral dan logam. Sanksi ini berdampak lebih lanjut pada ekonomi Iran. Iran juga menghadapi sanksi terkait nuklir sejak 2005 yang juga melarang Iran melakukan perdagangan senjata. Sanksi-sanksi tersebut diperkirakan akan dicabut kecuali sanksi terkait nuklir. Sementara itu, Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen mengisyaratkan bahwa sanksi Uni Eropa terhadap Teheran tidak akan dicabut. Pernyataannya disampaikan saat acara pengarahan di KT G7 di One Less Bans pada hari Senin. We have a framework of sanctions that is responding to two main features. The one is the violation of human rights, and the other one is mass destruction, weapons of mass destruction. And the principle of sanctions is that we need real change on the ground before we can think about lifting them. Sanctions are in place to change behavior. So if behavior is changing credibly and verifiably, then you can lift sanctions. But the other way around is also true. As long as there is no behavioral change, you cannot lift the sanctions because of human rights violations. Amerika Serikat mulai buka blokadenya di perairan Oman menyusul tercapainya kesepakatan damai. Selat Hormuz bisa dilintasi oleh siapapun, namun ada biaya layanan yang akan dipungut oleh Iran. Seiring tercapainya kesepakatan damai antara Amerika Serikat dan Iran, perlahan Amerika mulai membuka blokadenya di perairan Oman. Dikutip dari media penyiaran Iran Press TV, pencabutan blokade mulai dilakukan oleh Angkatan Laut Amerika Serikat. Selasa pagi, 3 kapal tanker minyak dan 2 kapal kargo yang membawa barang-barang penting untuk Iran telah melewati blokade Angkatan Laut Amerika berlayar menuju Iran. Berdasarkan kesepakatan damai, Iran menyebut bahwa tidak akan ada biaya untuk melintasi Selat Hormuz, namun ada biaya layanan yang akan dikenakan seperti biaya layanan navigasi, asuransi kapal, dan pemeliharaan lingkungan. ما همیشه گفتیم ما به دنبال گرفتن عوارض نیستیم ولی
ما به ازای خدماتی که ارائه خواهیم کرد، خدمات ناوبری، حفاظت از محیط زیست، احیانا بیمه کشتی‌ها و سایر خدماتی که از سوی ایران و عمان ارائه خواهد شد، هزینه‌های لازم را هم طراحی خواهد شد و دریافت خواهد شد. بنابراین در این زمینه موضوع خیلی روشن هست. Iran mengaku membutuhkan waktu untuk mendiskusikan hal ini dengan pihak lain, termasuk dalam pembicaraan teknis kesepakatan damai. Presiden Amerika Serikat Donald Trump memastikan Hormuz akan dibuka kembali pada Jumat 19 Juni. Trump sendiri sudah memerintahkan Angkatan Laut untuk membuka blokadenya terhadap pelabuhan-pelabuhan Iran. Sementara nota kesepahaman dua negara akan ditandatangani di Swiss pada 19 Juni. Harga minyak dunia melemah setelah rencana penandatanganan kesepakatan damai antara Amerika Serikat dan Iran. Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan Wakil Menteri Luar Negeri Iran umumkan mereka mencapai kesepakatan awal untuk akhiri konflik serta rencana dibuka kembali Selat Hormuz. Mengutip dari Trading Economics, Selasa 16 Juni 2026 pukul 12.05 waktu Indonesia Barat, harga minyak mentah West Texas Intermediate atau WTI di level 80.52 dolar Amerika Serikat per barel, menurun 8,18% dalam sepekan. Meski demikian, anjloknya minyak dunia tak membuat harga BBM di dalam negeri langsung alami penurunan. Menurut Ekonom Core, Dipo Satria Ramli, perdagangan minyak butuh waktu berbulan-bulan untuk kembali normal. Sebelumnya, Selat Hormuz menjadi jalur distribusi sekitar 20% pasokan minyak dunia sebelum pecahnya konflik pada akhir Februari lalu. Seperti yang saya bilang tadi, apabila perang Iran betul-betul berhenti, itu masih diperlukan sekitar 6 bulan sampai 1 tahun agar harga kembali ke bawah sebelum perang Iran atau $70. Buat BBM non-subsidi, sayangnya harganya itu dipengaruhi oleh beberapa variable, termasuk jumlah cadangan saat ini, lalu biaya pembelian ketika mereka membeli cadangan tersebut, lalu biaya penyimpanannya berapa, dan lain-lain. Jadi ketika harga minyak turun, itu belum tentu langsung diterjemahkan 1:1 untuk harga di SPBU. Jadi misalnya harga Brent itu turun $1, belum tentu harga Pertamax turun $1. Mungkin ada delay, dan apabila ada delay, belum tentu 1:1. Tapi kalau untuk BBM subsidi, saya rasa pemerintah saat ini cukup komit untuk menahan harga subsidi di Pertalite 10.000 dan solar subsidi 6.800. Jadi memang pertanyaannya apakah harga Pertamax akan bisa turun. Tapi gimana pun juga saya melihat harga minyak ini memang angin segar, tetapi kita harus tetap waspada akan tensi antara Amerika Serikat dan Iran, terutama peran Israel di semua ini. Ya kan, harapannya dalam waktu dekat harga akan turun. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral menganggarkan perdagangan kompor listrik yang akan digunakan masyarakat sebagai konvensi penggunaan LPG. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral atau ESDM Bahlil Hadalia menjelaskan kompor listrik generasi terbaru kini lebih ramah bagi rumah tangga dengan daya listrik terbatas, sehingga masyarakat di desa-desa dengan daya listrik rendah bisa menggunakan kompor tersebut. Dalam rapat kerja yang digelar bersama Komisi 12 DPR RI di Jakarta, hari Senin, Bahlil mengusulkan 815,56 miliar rupiah dalam RAPBN 2027 untuk program kompor listrik dalam rangka kurangi ketergantungan impor LPG. Minimal 120 triliun. Ia menjelaskan ketergantungan Indonesia terhadap impor LPG mencapai sekitar 80% dari kebutuhan nasional. Kondisi tersebut menyebabkan devisa negara terus terkuras setiap tahun untuk memenuhi kebutuhan energi rumah tangga. Nah, ini sebagai tahap awal karena ada beberapa model kompor listrik yang sekarang kita mintanya itu di sekitar di bawah 900 kWh supaya rakyat kita yang di daerah-daerah yang di kecamatan di desa. Menjadi tersangka korupsi MBG, mantan Wakil Kepala BGN Sony Sonjaya langsung ajukan diri sebagai Justice Collaborator. Informasi selengkapnya usai jeda, pemirsa, tetaplah bersama kami di Anyus Prime.